Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Homemade. Nah teman-teman, sebentar lagi kita tinggal nunggu hitungan hari lagi nih. Udah mau lebaran Idul Fitri. Jadi pastinya teman-teman yang merayakan sudah mulai bikin-bikin kue kering dan juga sudah mulai save-save resep kue basah yang kalian ingin bikin nantinya. Nah, kali ini aku mau share resep lapis Surabaya yang simple banget bikinnya. Di sini bahan-bahannya udah aku tuliskan, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau kalian bisa cek di video ini. Dan ini bahan-bahannya ada kuning telur, margarin, kemudian gula halus, tepung terigu, susu bubuk, dan pasta black forest. Oke, untuk cara yang pertama, ini kalau lapis Surabaya kita mau kocok margarin atau butternya. Jadi kebetulan di sini aku pakainya margarin Palmia Royal ya teman-teman. Jadi pakainya itu 2 bungkus, takarannya 400 gram. Dan tadi aku kasih setengah dari takaran gula halus ya. Jadi ini kita kocok margarin dan juga gula halus sampai benar-benar mengembang, lembut dan juga ringan ya teman-teman. Jadi ini harus ya, dalam pembuatan lapis margarin ataupun butter harus dikocok sampai mengembang lembut ya. Nah ini kita kocok kurang lebih 10-12 menit kalau pakai mixer tangan, dan kecepatannya yang paling tinggi nomor 5. Dan ini masih belum mengembang ya teman-teman, jadi masih setengah jalan untuk margarinnya. Ini kita mau bersihkan dulu di bagian tepi wadahnya supaya margarin ini bisa kita kocok semua sampai benar-benar mengembang dan juga lembut. Nah, kalau sudah kira-kira mengembang dan lembut serta ringan ya teman-teman, ini kita matikan mixernya. Jadi ini kita mau kerat dulu di bagian tepi. Nah, seperti ini teksturnya ya teman-teman. Untuk margarin yang udah dikocok sampai mengembang dan lembut, kita sisihkan. Kemudian lanjut mau kocok kuning telur dan juga gula halus. Tadi gula halusnya kita udah pakai setengah untuk margarin, dan ini kita setengahnya digunakan untuk mengocok kuning telur. Nah, untuk pembuatan lapis Surabaya, kuning telurnya harus kalian kocok sampai mengembang, kental dan juga berjejak. Nanti pada akhir pengocokan kuning telurnya teman-teman bisa lihat konsistensi untuk kuning telur yang sudah mengembang, kental, berjejak ya. Jadi ini kita kurang lebih sama dengan margarin, kita kocok sampai 10-12 menit untuk mixer tangan. Tetapi kalau teman-teman pakai mixer duduk atau stand mixer biasanya lebih cepat. Nah ini kuning telurnya sudah kental berjejak ya teman-teman. Pada saat kalian angkat mixernya, nanti adonan kuning telurnya itu akan lambat jatuhnya ya teman-teman. Jadi itu tandanya sudah mengembang dan juga kental berjejak. Kemudian kita masukkan bahan kering. Di sini aku masukin terigu dulu, dan caranya kita ayak dulu ya teman-teman supaya tidak ada terigu yang menggumpal. Nah, untuk sisa terigunya kita masukin lagi. Kalau sudah diaduk sampai merata, kita masukin lagi sisa terigu dan juga kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian yang terakhir kita masukkan susu bubuk, dan ini kita aduk lagi pakai mixer yang kecepatan paling rendah sampai tercampur merata. Nah ini kita aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur merata. Nah yang terakhir kita mau campur adonan kuning telur ke dalam kocokan margarin. Nah ini cara pembuatan lapis Surabaya. Kalau butternya ini kita kocok atau margarinnya kita kocok, kurang lebih sama dengan cara pembuatan lapis legit ya teman-teman. Cuman bedanya di takaran tepungnya itu yang untuk lapis Surabaya lebih banyak daripada kita bikin lapis legit. Nah kalau sudah kita masukkan antara kedua adonan tersebut, yaitu margarin kocok dan juga adonan kuning telur, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kalian boleh bagi beberapa tahap ngaduknya supaya lebih mudah. Nah kalau sudah, ini adonannya kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian teman-teman siapkan 3 buah loyang ukuran 20 x 20.
Dan juga di bagian dasar loyangnya kalian alasi dengan baking paper. Sebelumnya kita olesi dulu dengan margarin. Nah, ini kita butuhnya 3 loyang ya teman-teman. Untuk yang polos 2 loyang dan untuk yang coklat 1 loyang. Nah, ini takarannya kurang lebih 500 gram ya teman-teman. Jadi kalian nanti timbang aja untuk keseluruhan adonannya, kemudian dibagi 3 ya. Nah, ini kita ratakan. Nah, untuk adonan yang terakhir ini teman-teman, ini aku mau kasih pasta black forest. Kenapa pakai pasta black forest? Karena aku lebih suka warnanya itu lebih pekat ya, dibandingkan dengan pasta coklat yang lain ataupun pasta mocha. Nah, kenapa aku nggak pakai coklat bubuk? Karena menurut aku kalau lapis Surabaya pakai coklat bubuk cenderung lapisan yang coklatnya itu agak seret atau kering ya teman-teman. Jadi aku lebih sarankan kalian pakai pasta ya. Tapi pastanya itu terserah kalian mau pakai mocha atau coklat atau seperti yang aku pakai pasta black forest juga teman-teman boleh. Nah, ini udah kita ratakan ketiga loyang ini, kemudian kita hentakkan dulu sebelum loyangnya kita masukin ke dalam oven supaya gelembung udaranya yang masih terperangkap dalam adonan itu bisa keluar ya teman-teman. Jadi karena oven aku ini enggak terlalu besar, ini hanya bisa panggang 2 loyangnya teman-teman untuk ukuran 20. Jadi ini kita panggang dulu yang polos dan juga yang coklat. Kemudian untuk yang 1 loyangnya lagi ini kita sisihkan dulu, kita simpan di tempat yang tidak panas atau dingin. Jadi untuk adonan lapis Surabaya yang margarinnya dikocok, adonannya itu bisa ngantri ya teman-teman. Tapi untuk butter ataupun margarin yang dilelehkan itu kalian harus sekaligus panggang. Misalnya kalian bikinnya 3 lapis, harus sekaligus 3 lapis atau 3 loyang kalian panggangnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah matang, ini kita mau keluarkan dari loyang. Nah, ini selagi panas harus langsung dikeluarkan ya teman-teman. Nah, tadi ini kita panggangnya pakai api bawah kurang lebih 35 menit. Kemudian kita lanjut panggang dengan api atas sampai permukaannya kecoklatan. Jadi kalian sesuaikan aja dengan oven yang teman-teman pakai ya. Jadi suhunya itu aku pakai suhu 170 derajat. Nah, ini yang adonan yang terakhir, di loyang yang terakhir ini kita panggang lagi. Karena tadi masih ngantri kan teman-teman, kita masukin 2 loyang. Jadi ini kita masukin dan kita panggang. Dan ini untuk lapisan yang coklat juga sudah matang. Nah, setelah loyangnya ini teman-teman keluarkan dari oven, ini kita hentakkan supaya kuenya itu tidak mengkerut ya. Baru kita kerat di bagian tepinya dan keluarkan kue dari loyangnya. Nah, ini udah selesai lapis Surabayanya dan ini udah dalam keadaan yang dingin, bener-bener dingin, uap panasnya udah hilang. Kemudian kita mau tumpuk sekarang. Jadi ini yang polos dulu kita ambil 1 lembar, kemudian diolesi dengan selai. Terserah teman-teman mau pakai olesan apa. Di sini aku pakai yang selai stroberi, kebetulan stoknya cuma yang stroberi ya teman-teman yang aku punya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan selera mau pakai yang rasa apa. Nah, kalau sudah kita olesi dan kita ratakan, kemudian kita ambil 1 lembar yang coklat, kemudian kita tumpuk ke atas dan ini kita ulangi lagi, olesi dengan selai stroberi, kemudian kita ratakan.
Nah, kalau sudah diolesi, kemudian kita ambil lembaran lapis Surabaya yang terakhir ini, kemudian ditumpuk ke atas dan ditekan-tekan sambil dialasi dengan plastik. Jadi ini lapis Surabayanya sudah selesai ya teman-teman. Tapi mohon maaf banget, kebetulan ini adalah pesanan customer, jadi nggak bisa aku potong. Jadi teman-teman lihat di bagian luarnya aja ya. Tapi ini beneran lembut banget. Dan tingginya ini kurang lebih 8 cm, lumayan tinggi ya, karena menggunakan loyang yang lebih kecil atau ukuran tadi 20 kali 20. Tapi kalau teman-teman mau lapis Surabayanya ini tidak terlalu tinggi, ganti aja loyangnya menggunakan loyang ukuran 22 kali 22. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian suka. Selamat mencoba, sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.